tahun, merayakan ulang tahun tanpa keluarga dekat, keluarga inti. Dan itu juga waktu di kampung saya tidak pernah dirayakan ulang tahun. Jadi berlalu begitu saja. Jadi perayaan ulang tahun tanpa keluarga inti hal biasa bagi saya, dan sesuatu yang baru merayakan ulang tahun bersama keluarga inti lain, bersama saudara dan saudari yang ada di komunitas saya berada. Itu saja. Oke, terima kasih. Mungkin saudara Martin? Hampir sama dengan pengalaman si Robin, bahwa kalau di kampung itu tidak ada perayaan-perayaan khusus dalam keluarga bila jatuh hari ulang tahun. Tapi di sini justru sangat dirayakan dan langsung tampak kegembiraan kita. Jadi saya sangat senang. Hal tidak bergabung dengan keluarga itu luar biasa. Terima kasih. Oke, kalau dari saya, gimana ya? Keluarga terkasih. Sebenarnya kami dengan memilih cara hidup seperti ini, ya keluarga kami sebenarnya ini. Saudara Robin, ya, ada saudara Martin, ada kamerawan kita. Pokoknya keluarga kita sebenarnya sudah keluarga kapusit begitu. Tetapi ya memang mungkin maksudnya orang tua, kakak, abang, adik. Ya inilah konsekuensi ya pilihan hidup ya kan. Tapi dalam dua mereka hadir, kadang di telepon atau melalui messenger. Artinya mereka tetap hadir. Jadi perasaannya dia tetap merasa bersama keluarga sih sebenarnya. Asik? Asik. Oke, begitu ya. Oke, pertanyaan kedua maksudnya dari orang kedua, dia punya dua pertanyaan yang diborong ya, pertanyaan. Tapi kita langsung saja nanti jawab pertamanya. Dari Nia Sinaga. Apa saja suka dan dukanya menjadi seorang biarawan? Itu yang pertama. Apa saja suka dan dukanya menjadi seorang biarawan? Yang kedua, apa saja tantangan yang sering dialami ketiga frater dalam menjalani masa-masa menjadi biarawan, dan bagaimana cara melewatinya? Apa saja tantangan dan bagaimana melewatinya? Soalnya ada 3 pertanyaan ya. 3 in 1. Oke, kita mulai dari Om Timpang. Dari Karena banyak dukanya. Oke, dimulai dari Martin. Kalau saya sih apa suka dukanya, saya lebih banyak sukanya begitu. Mengapa? Karena menjadi biarawan itu ya untuk hadir untuk umat ya, jadi konsekuensinya memang hidup dalam bersama dengan teman-teman, jauh dari keluarga. Nah, suka yang saya lihat di sini adalah kegembiraan bersama dengan teman-teman. Ketika di sini saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan, saling menegur. Nah, itu suka yang saya alami. Nah, kalau duka itu kadang-kadang memang di antara teman-teman yang berbeda pendapat, berbeda pikiran, berbeda pandangan, lalu sering juga diejek begitu. Itu kadang-kadang kalau bukan pada tempatnya memang sedih begitu, seolah-olah tersindir begitu. Tapi itu pun menjadi renungan kembali yang akhirnya bisa diolah menjadi sumber kegembiraan. Nah, Kalau tantangannya pada langsung aja jawab. Tantangannya apa dan bagaimana melewatinya? tantangannya yang saya alami selama ini bahwa di usia saya ini kadang berpikir, oh, teman-teman saya sudah berkeluarga, sementara saya ini hidup sendiri, cuci baju sendiri, lalu pergi sendiri begitu. Tapi sendirian ini kadang ya kalau pergi ke rasulan di sana. Tapi hal-hal pribadi begitu, hal-hal pribadi itu menjadi tantangan bagi saya, cuci baju sendiri. Coba kalau teman-teman saya di luar sana, cuci bajunya itu bukan dia sendiri, tapi istrinya atau anak-anaknya. Pun demikian mengalir kembali bahwa inilah konsekuensinya, dan saya nikmati sendiri. Untuk kelak nanti ya nikmati saja. Yang penting ini adalah anugerah Allah. Oke, kurang lebih saya rasa suka duka kami sama ya, seperti itu. Saya rangkum saja kan pada sama saja. Itulah kadang ya ada masalah dengan teman-teman begitu. Tapi sukanya itu ketika berjumpa dengan umat seperti hilang semuanya kan. Nah, tantangannya itu di usia kami ini seumuran kan. Tadinya beda-beda berapa bulan ya kan. Nah, jadi
sekarang masa-masa kita melihat teman posting foto pernikahan ya kan, bawa anak ya. Jadi ada juga itu tantangan itu. Tapi mengatasinya seperti tadi. Kita melihat itu sebagai bagian dari itu. Saya rasa sama ya. Atau ada sesuatu hal yang beda dari Anggap aja sama. kami sehati dan sepemikiran. Pertanyaan berikutnya dari Benedikta Sharon. Benedikta Sharon. Entah siapa ini. Happy birthday untuk frater semua di sini. Semua di sini. Wow, happy birthday. Semoga tetap semangat dalam panggilan. Terima kasih. Aku mungkin mau tanya satu. Kayak ujian ya kan? Ada dua guys. Yang pertama, mata kuliah atau mata pelajaran apa yang paling susah selama kuliah? Apa? Mata kuliah. Coba spontan. Paling sulit. Filsafat sih. Mata kuliah. Islamologi. Ibrani. Samanya Ibrani juga sih. Ibrani wak kan. Bahasa Ibrani maksudnya Bahasa Ibrani ya, bahasa Itu Ibrani. bahasa yang buat kita kayaknya nggak bisa tidur. Dan juga dapat nilai. Nilainya tahu. B atau C plus. Makanya bahasa Ibrani mungkin gak akan pernah terlupakan dalam perjalanan panggilan hidup. Yang kedua dari si Benedikta, kejadian apa yang paling mengesankan selama hidup jadi seorang frater? Kejadian. Paling mengesankan. Itu paling mengesankan, boleh karena sangat menyenangkan, boleh juga karena memalukan, boleh juga karena menyakitkan, menyedihkan. Martin. Ada? Martin ada 3 kan? Iya ada. Juga. Yang paling Apa yang mengesankan paling selama mengesankan? jadi frater. Tadi tolak cewek dulu misalnya kan, enggak ya, itu enggak sama frater aja. Misalnya duduk Atau- ulang atau gimana? Atau tanpa kesan? Kalau aku sih ada kesannya waktu pertama sekali masuk. Itu sebenarnya saya tidak disetujui oleh orang tua karena mereka sangat sayang begitu kepada saya. Sayang sekali ke situ, karena nanti keturunan katanya begitu. Tapi saya dengan bebas saya mau mengambil keputusan ini untuk ya ini panggilan saya dan saya menjalani, itu saya bilang. Dan sesudah itu memang air mata itu terus mengalir 1 bulan terus itu dia mengingat-ingat, bahkan saya pun teringat-ingat. Nampak sekali waktu itu waktu itu ketika sudah sampai di aspiran, tempat aspiran itu nangis di kampir, berdoa menangis. Itu disaksikan oleh teman-teman saya. Tapi saya nikmati saja karena bagaimanapun baru kali itu saya pisah dengan orang tua. Lalu sesudah itu saya pelan-pelan pindah lagi ke postulan. Hal yang sama saya alami karena baru kali itu di tempat yang jauh, Nias dengan Sibolga itu nampaknya terasa jauh begitu. Jadi saya pun menangis lagi begitu. Nah, mengapa saya menangis begitu? Rupanya ada kontak batin dengan ibu bahwa ketika itulah dia merindukan saya dan saya juga ikut merindukan mereka. Maka apa yang saya lakukan waktu itu ya, jangan lagi kerinduan itu begitu dalam. Lebih bagus doakanlah saya supaya saya bisa jalani panggilan saya dengan baik. Dan sampai saat ini mereka sangat mensupport saya. Oke, dari saudara Robin, Oke. pengalaman paling berkesan? Banyak sekali hal berkesan selama saya di biara. Saya akan memulai, tapi poin-poin saja ya. Waktu kaul perdana itu sangat berkesan untuk saya, akan mengucapkan janji. Tapi pada saat itu juga ibu saya meninggal, sangat berkesan juga untuk saya. 2 momen yang terjadi pada saat yang sama, bahagia dan sayang mata. Pantas diucapkan sebagai hal yang berkesan. Yang kedua, diutus yang kedua begini dulu ya, diutus ke tempat top, berjumpa dengan umat, sangat berkesan untuk saya. Dan yang ketiga, 3 kompa ya. Yang ketiga itu saya mengucapkan kau kekal. Dan kita harapkan masih banyak hal-hal yang berkesan. Thank you. Oke, kalau saya yang berkesan, sama banyak hal yang berkesan, tetapi yang paling berkesan itu ketika diperpanjang. Jadi maksudnya Panjang.
Kasian kali dong. Sebenarnya kayak punya cerita Iya. yang paling berkesan. Yang hampir sama, Iya. walaupun berbeda-beda. Dia diperpanjang. caranya. Kasian. Ini pun diperpanjang. Miris mendengarnya. Dan ada yang diungsikan. Dan saya pun diperpanjang. Artinya itu menjadi berkesan karena mungkin seumur hidup saya tidak akan lupa dengan itu. Bukan mau mengatakan itu yang menyedihkan, tetapi saya pakai kata mengesankan karena itu menjadi sesuatu hal yang menjadi warna dalam perjalanan panggilan saya. Begitu. Wah, Di luar itu masih banyak sih. tisu bang. Oke. Next question. Ini dari Masli Marta. Masih. Masli. Wow. Ini Masli Marta. Oke, gampang. Setiap melihat jubah si coklat, Oke. nan menawan, Oke. teduh sekaligus sedih. Oh my God. Mengingatkanku pada saudara mantan Fransiskan yang sudah tiada, tapi semua sudah atas kehendaknya. Oh my God, curhat di mic. Oh iya, brother bertiga sudah berapa tahun dihitung dari seminari menengah? Seminari menengah. Kayaknya seminari menengah hanya saya, ya kan? Martin? Saya jalan aspiran. Aspiran. Oke, mungkin maksudnya sudah berapa tahun jadi frater? Dihitung frater kalau kita mulai dari aspiran atau dari novice? Novice ya. Kalau jadi Frater sebenarnya dimulai dari novice. Jadi hidup membiara kita dihitung dari novice. Maka kalau dihitung dari novice kita, ini abang kelas kami sama. Iya. nah, pakai itu lah. Iya kan memang abang kelas kan. Dia tingkat 6, saya tingkat 5. Jadi kalau dihitung novice 1 tahun, kemudian filsafat 4 tahun, 5, kemudian top. Biasa tuh. Iya. Oh iya. Nanti kita tambah apanya itu. Iya. Top, TPKK, hitung TPK kalau perpanjangan gitu ya. Itu Aku juga dapat di. sama ya kita Oh, kan. iya, iya. Berarti udah jalanin 8 ya? 9. Iya. Lupa. Jadi kami 2 8 tahun, ini 9 tahun. Iya. 9 tahun. Karena ini abang kelas kami, sekarang dia tingkat 6, kami tingkat 5. Pokoknya seru lah cerita kami. Jadi masih 8 tahun, 9 tahun kami jadi frater. Kami jadi frater dihitung sejak Baik. coba. Ya, sebagai frater tuh ya, tapi ada pertanyaannya sejak Sejak seminar, seminari. tambahkan aja seminar ini. Atau kutambahkan postulanku novice. Dan retorika. Pokoknya kami udah di atas 10 tahun menjalani hidup yang khusus seperti ini. Ada yang kalau saya seminari menengah, tahun ini retorika, si Saya Martin aspiran. aspiran. Gitu. Ya. Begitu. Jadi kurang lebih 10 tahun lebih lah. 12. 12 tahun. Masih 12 kilometer. 12 tahun. Gitu. Udah lama sih. Separuh dari hidup, separuh nafasku. Oke, berikutnya dari Tio Maida Situmorang. 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 Kenal ini. Pertanyaannya, siapa aja yang menjadi support system frater bertiga hingga bertahan sampai tahap masing-masing? Support system maksudnya orang-orang yang ikut mensupport ya? Iya. Ya, pihak lain gitu ya. Saya rasa sama semua kita ya. Ada keluarga ya kan? Iya. Keluarga inti pastinya. Kemudian teman-teman seangkatan ya kan? Iya. Peran teman seangkatan ini luar biasa ya. Kalau teman seangkatan kompak umumnya bisa hancur rame-rame, tapi bisa juga bertahan sama-sama. Gitu. Kemudian umat tentunya. Umat. Ya. Apalah hidup kita ini tanpa umat ya kan? Ketika umat tidak mencintai kita maka hidup ini serasa Sepi. kurang lebih itu kali ya. Iya, mantap. Sama, kami punya support system ya, keluarga, teman-teman seangkatan, sahabat, dan juga umat terkasih. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Tina Sinaga. Langsung ke pertanyaannya ya. Apa ini? Punya jadwal. Punya jadwal liburkah buat ketemu keluarga? Berapa kali dalam setahun? Adanya jadwal kita. Enggak menentu. Kami libur itu sekali 2 tahun kalau di rumah pendidikan, yang saya ingat ya. Ya. Sekali 2 tahun. Itu kurang lebih 1 minggu lebih. Nah, jadi sekali 2 tahun. Tapi kalau udah nanti di komunitas, kita liburnya sekali setahun. Kecuali di luar Pulau Sumatera, kita sekali 2 tahun. Itu menurut aturan hidup kami. Jadi kami sama, tidak beda-beda. Tapi karena COVID, ada perubahan di sana sini. Demi kebaikan bersama.
Oke, pertanyaan berikutnya dari Ernie Hulu. Oh, Dari ini siapa adiknya? Hulu. ya, Jafar. Oke. Ini pertanyaannya, mengapa harus diseleksi jika mau masuk jadi calon biarawan? Dan mengapa ada yang tidak lolos seleksi? Jika tidak lolos, apakah bisa lagi mencoba ikut seleksi tahun berikutnya? Thank you. Mengapa harus diseleksi jika mau masuk jadi calon biarawan? Nah, jadi begini, akan jawab? ya. Oke. Saudara tertua. Banyak kriteria yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang imam. Tentu laki-laki, ya pasti itu. Standar-standar yang harus dipenuhi itu sehat psikologi, sehat jasmaninya, dan ada kemampuan-kemampuan lain seperti batas intelek tertentu, kemampuan bersosialnya pada batas tertentu yang terukur dan pasti untuk bisa menjalani hidup menjadi seorang imam gitu. Saya sangka kalau suatu testing tahap pertama contohnya tidak lolos dan keinginannya masih ada untuk tahun berikutnya, ya ada yang seperti itu dan berhasil juga. Demikianlah singkatnya. Ya, intinya teman-teman, seleksi itu dibuat supaya terjaringlah orang-orang yang benar-benar secara kemampuan, kualitas bisa dijamin, kemudian juga niatnya bisa dimurnikan begitu. Nah, soal apakah ketika mungkin tahun ini seleksi gagal, tahun depan mau coba lagi, bisa. Atau misalnya tahun ini dia coba di kapusin tidak masuk, dia akan coba mungkin di tarekat lain begitu. Karena jalan panggilan setiap orang itu berbeda-beda. Kiranya menjawab. Berapa nih? Yang berikut. Florentius Mildi. Florentius Mildi, seperti dasing namanya. Frater, seberapa lekat ingatan para frater umat yang pernah frater kunjungi? Seberapa lekat diingatan frater umat yang pernah frater kunjungi? Mungkin ini cerita top kan ya? Gitu ya. Memang ada kita tingkat 3, tapi mungkin lebih terasa ketika top karena kita kalau top kan intensif. Siapa pertama? Yang paling muda lah ya kan? Sepakat lagi. Masa top Tinggi keras lah. jam terbang slow but sure. Seberapa lekat dengan dalam ingatan? Nah, jadi, ya, kalau saya sering mengunjungi umat, pasti akan teringat gitu dan tak terlupakan. Jadi, menurut sejauh saya mampu mengunjungi umat, begitulah saya bisa mengenali dan mengingat umat tersebut. Tapi pengalaman saya di Perth itu memang terjatuh semuanya karena memang kondisi waktu itu saya lebih di paroki dan saya hanya mengenal lebih banyak di paroki itu sendiri, lebih banyak berrelasi karena pas kebetulan di tengah tahun top itu ada musibahnya itu pandemi. Jadi pandemi ini Korban pandemi. yang membentengi untuk berrelasi dengan yang lain. Tapi pada waktu itu yang paling berkesan adalah ketika kami membagi-bagi, artinya menjadi sarana untuk menjadi penyalur bagi umat, kami meminta donatur, lalu kami kumpulkan donasi-donasi itu lalu kami bagi kepada umat. Dari situlah kami kontak batin dan saling mengenal. Merasa demikian saja. Apa berarti nih? Tentang kontak batin itu sangat penting. Catat. Kontak batin itu. Kalau Peter Robin, banyak ini ya, ini sepertinya Iya. tak terceritakan satu konten ini. Ya, sangat banyak tapi sangat singkat akan saya jawab. Seberapa melekat, artinya seberapa saya mengingat segala peristiwa itu, begitulah kira-kira ya. Ya, saya selalu mengingat setiap peristiwa bersama dengan umat. Kadang-kadang mereka saya
doakan dalam doa saya ingat kembali kalau sudah bertemu itu gitu ya. Saya ingat semua flashback, semua peristiwa contohnya. Saya mendoakan mereka dan seperti biasa kan mereka selalu mengharapkan doa begitulah. Jadi sebisa mungkin akan saya doakan. Dan relasi yang sangat bagus menurut saya adalah relasi dalam doa. Saya sangat yakin umat juga mengingat saya dan saya mengingat umat. Saya tidak bisa mengingat semua umat namanya, tapi wajahnya bisa saya ingat semua hingga sekarang. Banyak kesempatan dulu entah retret lah, entah umat di paroki di tempat saya top lah, tempat saya mempersiapkan kau kekal lah, semua saya ingat. Dan disangka mereka juga semua mengingat saya. Singkat kan? Kalau saya seberapa melekat dengan umat, memang yang paling intensif ketika saya di top di Brastagi. Yang paling melekat yang mungkin tidak akan bisa saya lupakan bagaimana saya pernah marah kepada umat, bagaimana saya pernah seperti agak ditolak begitu kan. Itu yang agak ditolak juga. Iya, kita datang gak ada umatnya. Itu namanya bukan ditolak. Mereka nggak tahu benar. Itu artinya pengalaman-pengalaman. Nanti ras papa umat. Tetapi di samping itu semua yang paling diingat itu ketika kita datang, itu hanya pengalaman tertentu ya. Ketika kita datang ke situ, kita dikelilingi begitu kan. Kemudian disediakan makanan enak ya kan. Kemudian bagaimana melatih mereka, kemudian membuat kegiatan-kegiatan bersama OMK atau perpulungan-perpulungan. Itulah yang melekat, yang mungkin tidak akan dilupakan. Dan ada orang-orang tertentu mungkin yang sangat kita ingat dan juga mungkin mengingat kita karena banyak program-program yang kita buat selama kita bersama mereka. Jadi yang melekat itu ada yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan teman-teman. Jadi yang masih ingat sampai sekarang semua. Semua maksudnya? Momen-momen Sejauh ini kalau jumpa dengan seseorang umat pasti ada cerita tertentu dengan orang itu, nggak sama semua begitu. Artinya itulah bentuk ingatan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, tidak selalu indah. Ada saatnya juga kita seperti merasa berjuang sendiri. Atau kadang-kadang indah kemudian kan. Iya, awal-awal seperti penolakan, tapi setelah makin dekat akhirnya mau pisah nangis-nangis gitu. Gitulah, kadang jaim-jaim dulu gitu kan. Padahal sebenarnya ingin melekat. Next. Dan Renata be keeping in my best. Isn't nothing on story but we find intervention. A rich gun is